Oh, aduh lupa rekam tadi. Sorry teman-teman. Ini aku rekam lagi nggak apa-apa. Lupa. Oke. Eh, ini aku nulis nih. Kalau materinya ada nanti di di drive ya. Teman-teman panitia mungkin nanti bisa tanya sama teman-teman panitianya. Jadi ini langkah untuk ngerjain soal balok-balok, pokoknya ada balok maupun di bidang miring maupun itu. Oke, thank you. Sama-sama untuk ngerjain. Oke, untuk ngerjain soal dinamika. Yang pertama, analisis. Kita tentuin semua gayanya. Nah, tentu ini gayanya apa-apa aja dengan arahnya ya. Ya, gayanya arahnya kemana, gayanya arahnya kemana gitu. Ya. Yang kedua, ini kalau cara aku ya, kalian buat sigma F sama dengan M kali A. Buat hukum yang kedua, jangan buat hukum ke-1 sama ketiga. Tetap buat hukum yang kedua. Nah, kalau udah, yang ketiga, yang gaya ini tadi dimasukin ke sigma F. Nah, masukkan seluruh gaya. Oh, jangan dulu. Tentuin dulu positif negatifnya. Tentukan gaya yang positif. Ini penting ya. Gaya yang positif dan negatif. Nah, disarankan kalau mau ikut boleh saran. Nah, yang positif itu yang searah gerak benar. Misalnya bendanya ke kanan, berarti gaya yang ke kanan itu kalian tulis positif semua. Gaya yang ke kiri negatif. Kalau bendanya gerak ke kiri, berarti gaya yang ke kiri itu kalian tulis positif, yang ke kanan kalian tulis negatif. Saran itu. Biar lebih mudah, biar nggak bingung gitu. Nah, saran. Tanda positif itu yang searah benda. Searah benda. Nah, kalau udah tahu yang mana positif, yang mana negatifnya, lanjut deh, masukkan ke rumus yang ini. Tinggal masukkan F-nya tadi, F-nya semua ke sigma F sama dengan M kali A. Udah. Nanti kan M-nya pasti tahu, A-nya pasti tahu gitu berapa. Nanti tinggal ini fisikanya udah selesai sampai sini. Nanti yang ke bawahnya itu tinggal matematikanya juga. Tuh guys. Nah, ini langkah-langkahnya kalau aku. Apakah ada gaya gesek kah atau gaya ini? Nah, tetap seperti ini. Oke? Bidang miring udah, gaya normal udah. Yang banyak keluar katrol ya. Oke, katrol ya. Bentar ya. Atau ada yang mau request nih? Mau yang mana? Kalau bawa katrol dulu deh. Katrol dulu banyak sih soalnya. Ini hapus aja. Oke. Misal ada katrol. Ini ada M1, ini ada M2. Dan katrolnya itu nggak ada masanya gitu.
Ya, teman-teman. Kalau ada masanya beda cerita deh. Nah, habis itu diketahui nih, M1-nya itu 100 kg. M2-nya 200 kg. Nah, jadi kita udah tahu lah ya, katronnya gerak kemana ya, pasti ke sana kan? Karena kan lebih berat yang benda yang kedua, gitu. Jadi geraknya itu pasti ke kanan. Oke, sekarang ditanya nih di soal, berapakah percepatan benda ini, katron ini gitu? Berapakah percepatannya atau A-nya ya, kusingkat. Berapakah A-nya? Nah, berapakah A-nya? Katanya dia bergerak ke kanan ya. Ditanya, berapa besar pergerakannya itu, berapa A-nya gitu. Nah, ini soal tingkat paling rendah di katrol gitu. Pasti nanti ada tanya, oh sekalian deh, sekalian. Dan berapakah tegangan talinya? Sekalian. Dan berapakah T-nya? Tegangan talinya. Oke? Untuk menyelesaikan soal dinamika, kita kembali ke petunjuk yang tadi. Pertama apa? Tentuin semua gayanya. Nah, gaya pada satu benda ya. Kalau ada dua benda berarti kita pisah nanti. Gitu. Ini satu-satu. Satu benda aja. Satu benda. Kalau ada dua benda ya kita pisah. Nanti ini untuk gaya, ini untuk benda A, yang ini untuk benda B. Gitu. Nanti di akhir kita gabungin. Gitu. Yang pertama, tentuin semua gaya. Oke, kita mau analisis yang benda pertama dulu nih. Kita buat benda satu. Benda satu. Nah, ada M1. Oke, siap ya. Karena dia di bumi, seperti biasa pasti ada gaya berat atau gaya gravitasi. Arahnya kemana? Ke bawah. Gaya gravitasinya itu ke bawah. Setelah di sini W1. Nah, ada gaya apa lagi? Nah, dia ini kan diikat dengan tali ya. Ingat teman-teman, tali itu hanya bisa menarik. Dia itu narik benda, bukan dorong. Pernah nengok nggak tali dorong benda? Kan nggak pernah. Jadi tali itu soalnya dia narik gitu. Kalau misalnya ada tali gini, seharusnya gayanya itu pasti ke atas karena dia itu talinya itu untuk narik si benda. Berarti gaya T-nya itu ke atas. Oke. Ini untuk benda satu. Langkah kedua apa? Buat sigma F sama dengan M kali A. Ya, oke, kita buat. Sigma F sama dengan M kali A. Udah. Terus apa lagi? Tentukan gaya yang positif dan gaya yang negatif. Oke. Saran, yang positif itu yang searah gerak benda. Oke. Tentu ini yang mana yang positif dan yang negatif. Benda M1 ini geraknya kemana? Ayo, ke atas atau ke bawah? M1 nih, yuk. Geraknya ke atas atau ke bawah? Dari katron nih, lihat nih kemana dia. Ke atas dong, ya kan? Kan ya gini. Ke atas. Berarti yang positif yang T. Berarti T, berarti yang ini negatif kan? Kurang W1. W1 ini maksudnya W untuk benda C1 gitu. Sama dengan M apa? M1 juga, teman-teman. M1 kali A. Ya. Jadi yang ada satunya tuh W dengan M. T-nya tuh kenapa nggak buat T1 ya? Karena dia ini masih satu tali. Kalau dia masih satu tali itu buatnya T aja gitu. Kecuali dia ada katrol udah katrolnya itu ada tali yang lain gitu. Nah, itu buat ada T1, T2. Ini karena dia masih satu tali, buatnya T gitu. Oh, misalnya ada benda nanti di sini lagi. Nah, yang ini jadinya T2 nanti gitu. Misal gitu. Oke. Nah, terus apa lagi? Tinggal masukkan ke sigma N kali A. Ya udah. Nah, kita ditanya A-nya ya. Ya udah. T. Rumus W apa? MG ya, berarti M1 kali G kali M1 kali A. Kita buat T sama dengan M1G dipindahin ke sana ke kanan tambah M1A.
Masukin M1-nya berapa? 100. G 10. Berarti 100 kali 10, 1000. 1000 tambah 100. A-nya tetap ya, kita kan nggak tahu A-nya kan yang ditanya gitu dengan T-nya. Jadi, nah dapat nih satu persamaan namanya. Nah, nih dapat nih satu. Dah. Sekarang lanjut. Sekarang analisis untuk benda yang kedua. Satu-satu aja. Sekarang kita buat benda 2. Nah, tulis gambar lagi. Gambar, ini ada T, ini ada W2. Nah, yang mana yang positif? Yang ke bawah, karena kan dia geraknya ke bawah ini. Harus gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau gitu, misalnya ini kan yang M1-nya geraknya ke atas, teman-teman mau buat W-nya yang positif, berarti nanti A ini jadi negatif. Gitu. A-nya itu harus negatif. Kenapa? Karena teman-teman anggap ke bawah itu, ke atas itu negatif. Karena A-nya ke atas, berarti A-nya ini harus negatif. Di sini harus negatif. Gitu. Makanya itu kan jadi makin bingung kan. Jadi saran yang positif itu yang searah gerak benda. Jadi ini tulis sigma F dengan M kali A. M2 ya. Berarti W kurang T. T-nya yang negatif. W2 kurang T sama dengan M2 kali A. Masukin aja. W2-nya berarti kan M2 kali G. M2 kali G kurang T sama dengan M2A. Dan kita dapat T sama dengan M2G dikurang M2A. Tahu ya dari mana? Ini pindah ke sana jadi positif, ini pindah ke sana ke kiri jadi negatif. Jadi M2G kurang M1A. Teman-teman harus sudah kuasai itu yang pindah-pindah sama dengan. Nah, udah selesai belum? Belum selesai. Aku copy dulu. Sekarang kita ke tahap akhir. Kita ke tahap akhir. Ini kita udah dapat 2 persamaan. Selanjutnya gimana sih? Nah, kita pakai substitusi teman-teman, metode substitusi. Udah dapat 2 nih kan? Yang bisa aku pindahin nggak sih? Oh bisa. Nah, ingat ya, buatnya itu jadi T sama dengan gitu. Jadi yang untuk benda pertama kita dapat T sama dengan berapa, yang benda kedua kita dapat T sama dengan. Nah, ada 2 kan? Nah, jadi kan kalian boleh ini masukin ke sini atau ini masukin ke sini, bebas. Aku maunya ini masukin ke sini. Ini kan T. T itu kan ini T juga, kita masukin aja gitu. Jadi nah, T ini aku ganti dengan yang ini. Jadi 1000 tambah 100A sama dengan M2. Oh, M2G belum aku tulis ya. Ada. M2-nya berapa sih? M2-nya 200. 200 kali 10, 2000. 2000 kurang 200A. Nah, sekarang yang ada A-nya kita pindahin ke kiri semua, yang nggak ada A kita pindah ke kanan. Berarti ini yang ada A pindahin ke kiri, negatif jadi positif. Berarti ini 100A tambah 200A sama dengan 2000. Yang ini nggak ada A-nya pindahin ke kanan, positif jadi negatif, kurang 1000. Selesain 100 tambah 200, 300. 100 ayam tambah 200 ayam, 300 ayam. 2000 kurang 1000, 1000. A-nya sama dengan 1000 dibagi 300. Coret-coret 10 bagi 3. 3,3 meter per sekunder. Nah, ini untuk A-nya. Kita dapat nih, berapakah A-nya? Sekarang kita mau jawab. Lah, T-nya berapa gitu. T-nya gimana jawabnya? Ya udah, kita kan dapat A-nya. Masukin aja ke sini. Ini kan T. T sama dengan 1000 tambah 100 kali A. Kita tahu A-nya 3,3. Masukin aja ke sini. Dapatlah T-nya. Atau kamu masukkan ke sini, boleh juga, bebas. Mau milih yang T yang merah ini atau memilih T yang hijau, maka kita nanti akan dapat T-nya. Yang penting kita sudah dapat A-nya dulu.
Dan dapat A, masukkan ke persamaan sebelumnya untuk mendapatkan T. Di sini ya, berarti T sama dengan 1000 tambah 100 kali 3,3. Sama dengan berapa? Newton. Dapat. Itu katrol. Ya, sesuai kan dengan langkah yang ini? Sesuai. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang ingin tanyakan dulu terkait katrol ini? Nanti ada katrol ini kan katrolnya masih di udara ya. Nanti ada katrol yang itu dia tuh di bidang gitu. Bidangnya miring kah, bidangnya datar kah? Nanti. Sebenarnya sama aja langkahnya. Langkahnya tetap itu. Gimana guys? Oke. Kalau paham kita lanjut. Tuh. Kalau ada yang mau nanya aja ya. Kita gas. Oke. Sekarang masih dengan katrol yang sama, tapi soalnya yang kita ubah. Ya. Soal UTBK itu nggak mungkin seperti ini. Berai taruhan aku nggak ada soal UTBK yang semudah ini nggak. Ini udah paling mudah. Minimal ada modifikasinya lah. Minimal modifikasinya gini. Yang tadi kan udah dasar gitu, udah dasar kalian gitu kan. Katrolnya masih ini, tapi sekarang bentuknya kayak gini. Ini ada bidang. Nah, gini. Ini katrol. Ini M2. Nah, M1-nya di sini. Ini M1. Gitu. Nah, minimal ginilah modifikasinya. Sebenarnya ini sama aja, Cak. Nah, sudutnya 30 lah ya. Biar enak. Nah, ini. Yang tadi kan mulai yang dua-dua nih. Nah, sekarang udah ada bidangnya nih. Gini katrolnya gitu. Oke. Gimana cara nyelesainya? Pertanyaan masih sama. Berapakah A-nya dan berapakah T-nya? Ini lantainya licin. Masih licin. Kalau kasar ya tinggal tambahin gaya gesek nanti. Oke. Masih langkah yang sama. Yang pertama apa? Kita balik dulu ke slide ini. Langkah yang pertama, tentuin gaya-gayanya. Ada setiap benda. Kita analisis seperti biasa benda yang pertama dulu. Oke. Benda 1. Oke. Kita buat gini. Oke guys. Ada gaya apa-apa aja sih di benda ini? Boleh dong di chat yang tahu nih. Seharusnya ada 2 gaya ya. Searah sumbu X-nya. Sana sumbu X, ini sumbu Y. Yang searah sumbu X-nya itu ada berapa gaya sih? Ada yang tahu nggak? Ya, langkah pertama tentuin gaya-gayanya. Kita harus tahu dia tuh ada gaya apa aja. Karena dia di bumi pasti ada gaya gravitasi. Itu jangan lupa. Gaya gravitasi itu pasti selalu ada gitu. Ya. Nah, sekarang gaya gravitasinya kemana gitu? Nah, karena dia di bidang miring, ingat di tes awal tadi. Kalau di bidang miring, W-nya itu jadi apa? Jadi W sin 30. Nah, jadi W sin 30. Ini gaya gravitasinya. Kalau yang tadi, kan cuman W. Mana ya? Yang ini ya. Nih. Cuman W kan? Nggak ada W sin 30. Kenapa nggak ada sin? Karena dia nggak di bidang gitu. Nggak pada bidang. Kalau dia pada bidang ya udah. Ini gaya gesenya W sin 30. Nah, ke sana ada gaya apa? Gaya T. Ya kan? Ini T. Nah, T. Sana W sin. Udah, cuma 2 gaya kan? Yang searah sumbu X nih yang ini.
jangan kalian tulis ada gaya N, ada. Itu yang searah sumbu Y. Kita cuma analisis yang searah sumbu X. Kapan kita analisis searah sumbu Y juga? Ketika ada gaya gesek. Karena kan gaya gesek itu kan rumusnya gaya normal dikali koefisien geseknya kan. Untuk nyari gaya normal tadi, dah aku bahas, kita tuh harus analisis yang ini, searah sumbu Y. Dapatlah gaya N-nya. Gitu. Karena lantainya licin, ya udah nggak usah analisis searah sumbu Y, X aja. Gitu. Ada dua, apalagi langkahnya. Buat sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, tentuin positif negatifnya. Dia geraknya kemana? Ke sana. Berarti yang positif, si T. Berarti T kurang W1 sin 30. Sama dengan M1 dikali A. T sama dengan W itu kan M kali G. Berarti M1 G sin 30 ditambah M1A. Dapat persamaan pertama. Dapat nih yang pertama. Ya udah selesai untuk benda satu. Sekarang kita lanjut ke benda yang kedua. Benda yang kedua ya, ini sama yang kayak tadi kan? Ke bawah W2, ke atas T. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Yang positif itu yang W, berarti W yang positif, T yang negatif sama dengan M2 kali A. Ya udah. Berarti kita buat T-nya T sama dengan pindah ke sana nih, pindah ke sana jadinya W2 dikurang M2A sama dengan M2G dikurang M2A. Dapat T-nya. Udah. Konsep fisikanya selesai sampai di sini. Ini untuk selanjutnya tahu kan gimana? Substitusi. Nanti ini masukin angkanya nih, M1 berapa, G berapa, 30 setengah, M1 berapa, A-nya berapa. Oh, A-nya kan nggak tahu. Udah, masukin dulu angka-angka. Jadi T sama dengan, ini masukin angka-angkanya, nanti ya kita ulang seperti kondisi ini. Kita substitusi, ini kan udah dapat T-nya. Kita substitusi gini, dapatin A-nya. Udah dapat A-nya, untuk nyari T-nya tinggal masukkan A-nya ke salah satu persamaan ini. Dapat, selesai. Untuk T-nya. Untuk A dan T-nya. Gitu. Loh, kalau misalnya ada gaya gesek kan di sini gimana? Gitu. Oke, kalau ada gaya gesek ya. Makanya kita tuh nggak bisa ngafal rumus itu kan. Sedikit beda soal udah beda jawabannya gitu. Kalau misalnya ada gaya gesek gimana? Misalnya nih kasar nih. Ini kasar. Nah, ya udah kalau ada gaya gesek berarti ada tambahan gaya dong. Ya kan? Gaya gesek arahnya kemana? Arahnya yang berlawanan arah benda. Arah benda naik ke atas. Berarti gaya geseknya itu ke bawah. Ini FG. Jadi FG ini ngaruh apa ya? Ngaruh di sini dong. Berarti ini tinggal nambah dikit aja. Berarti yang positif yang T kurang W30 kurang FG. Sama dengan M1 kali A. Udah. Nanti ini berarti FG-nya pindah ke sana. Jadinya nanti ini tinggal kita tambahin FG. Nah, ya udah. Nanti FG-nya nyari lagi berapa? Nanti udah dapat T sama dengan substitusi, dapatlah A-nya, dapatlah T-nya seperti itu. Gitu aja. Enggak susah. Ya kan? Mau nyari FG tahu kan? FG itu kan gaya normal dikali mu. Mu-nya pasti diketahui dong di soal. Nah, gaya normalnya itu W cos ya, W cos. Biasa kan N itu sama dengan W. Karena di bidang miring jadinya W cos theta mu. Kalau di soal ada gaya ke bawah, nah berarti kalian harus analisis lagi. Karena ini nggak ada searah sumbu Y, nggak ada gaya apa-apa, makanya ya udah N-nya sama dengan W. N sama dengan W. Karena di bidang miring berarti W cos 30 kali mu. Ini FG. Nanti ini masuk. Nanti ini cari dapat angkanya berapa, masukin ke sini. Masukin ke sini. Dan udah tinggal nambah itu aja kok. Gitu. Kalau bidangnya kasar gitu. Oke.
Sebelum aku lanjut satu lagi materi ini, ada yang mau tanyain nggak masalah yang katrol ini? Ini untuk kelanjutannya harus sudah tahu ya. Jadi tinggal di substitusi, tinggal di ini, tinggal itu. Oke guys, paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Oke, yang lain cuman Alex nih yang paham. Oke, ada kayak oke. Yang lain gimana? Tidur nih. Semangat ya guys. Lanjut. Satu lagi. Yang sempat dulu aku bingung juga itu kalau dia tuh baloknya tuh banyak gitu gimana? Mana ya? Contoh gini. Kak, boleh tolong ulangin dapat week. Oke, kita nurunin ya. Oke, siap-siap. Pertanyaan dari Elsa. Kenapa dapat week cost gitu? Oke, gini-gini. Di slide ke Nah, jadi kan aku udah jelasin tadi yang gaya normal ya. Kalau gaya normal itu pada bidang miring, pada bidang datar, N itu tetap sama dengan W. Ya, dari mana? Dari kita analisis ini sigma FY sama dengan M kali A, yang kita buat yang N ke atas positif berarti N kurang W sama dengan M kali A. Nah, dia nggak bergerak ya, dia tetap di tanah berarti A-nya sama dengan 0. Kita buat 0. Berarti N-nya dapatlah sama dengan W. Langsung gitu. Kalau di bidang miring kenapa jadi cos gitu? Ini. Bidang miring. Gini ya guys, kalau di bidang miring itu dia biasa yang kalian tahu kalau sumbu X itu ke kanan ya. Ini sumbu X itu ke kanan, sumbu Y itu ke atas, ke bawah gitu. Di koordinat Cartesius kan gitu. Tapi kalau dia kasusnya di bidang miring, itu sumbu X-nya itu nggak ke kanan. Sumbu X-nya itu ke sana. Ini sumbu X, ini sumbu X, yang ke atas ini sumbu Y. Nah, ini kan nggak ke kanan. Tapi mengikuti bidang miring untuk memudahkan gitu. Harus pakai ini untuk memudahkan ya sumbernya. Nah, misal nih kenapa tadi dapat N itu N sama dengan W cos ya. Itu. Kita analisis. Seperti yang slide ini, untuk dapatin N itu kita analisis searah sumbu Y-nya, bukan searah sumbu X. Kita analisis dulu nih. Sigma F Y sama dengan, nah kita kan tahu ya dia itu kan nggak terbang atau nggak nurun gitu, berarti A-nya 0, berarti sigma F-nya sama dengan 0. Nah pada sumbu Y ada gaya apa-apa aja sih? Nah ada gaya normal ke atas, ada gaya normal ke atas dan ada gaya gravitasi ke sana. Sebenarnya gini, kenapa ada tadi jadi W sin ada yang W sin 3, ada yang W sin theta, ada yang W cos theta. Gini. Sebenarnya gaya gravitasi itu kan ke bawah ya, bukan miring-miring ini. Gaya gravitasi itu kan gini. Nah, ini W nih. Nah, masalahnya sekarang kita analisisnya itu dia gini. Mana ya? Masalahnya dia ada di bidang miring dan benda ini bergeraknya itu kayak gini, bukan nggak kayak gini lagi, kayak gini, bukan kayak ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah, tapi kayak dia mengikuti si bidang miringnya. Maka kita harus, jadi orang-orang yang ilmuwan fisika dulu W ini kita dipecahin. Jadi ada yang jadi W cos theta, dan yang ke bawah ini ada jadi W sin.
W sin. Nah, ini nanti balik lagi ke vektor gitu. Pokoknya yang harus kalian ingat, W ini sekarang hilang. Kalau di bidang miring ada dua W, ada W sin, ada W cos. Nah, W sin itu apa? W sin itu untuk yang kita analisis searah sumbu X. Nah, ini kan sumbu X-nya nih. Nih, sumbu X nih, sumbu X. Yang sumbu Y-nya itu jadinya W cos. Nih sumbu Y-nya. W cos. Jadi ada dua gaya yang ada pada sumbu Y, yaitu W cos theta dengan N. Kita anggaplah N-nya positif. Berarti N kurang W cos theta. Sama dengan 0. Berarti N sama dengan W cos theta. Pindahin aja ke sini. W cos theta. Gitu. Itulah asal-usul mulanya kenapa. Nah, dulu aku sempat nanya, kenapa yang W ini nggak sin di sini? Kenapa di sini cos, kenapa di sini sin? Nah, itu nanti ada turunannya panjang itu. Nanti ada dengan trigonometri gitu. Sekalian kepikiran nggak kenapa di sini cos, kenapa nggak di sini aja yang sin? Kenapa harus di sini yang sin? Nah, itu nanti ada hubungannya dengan trigonometri, dengan vektor, dengan apa gitu nanti sehingga dapat. Pokoknya yang harus kita ingat aja, nggak usah mikir panjang-panjang itu, yang Y itu cos, yang searah sumbu Y itu cos, ini sumbu Y, yang searah sumbu X itu sin, W sin. Dan kita tahu kalau mau nyari N kan kita analisisnya yang Y, searah sumbu Y. Ya udah, sigma FY sama dengan 0, N kurang W cos sama dengan 0. N sama dengan W cos theta gitu. Kalau ada gaya lain, misalnya ada gaya F1 nih, F1 arahnya ke sana, berarti N-nya itu nggak sama dengan ini lagi. Nanti dia berubah. Nanti sigma FY sama dengan 0. Yang berarti kita anggap yang ke kiri itu positif, berarti N. Berarti yang negatif ada dua nih, ada F1 dengan ada W cos. Sama dengan 0. Ya, berarti nanti N-nya jadi N sama dengan W cos theta ditambah F1 gitu. Jadi bertambah dia karena kan ditekan. Nih, gitu. Intinya kalau misalnya nggak ada gaya lain yang bekerja di sumbu Y, itu ya udah N itu W cos theta gitu. Karena kan kita perlu cepat ya kalau nyelesain soal TBK itu perlu cepat. Jadi kita nggak usah ribet-ribet analisis ini lagi, langsung aja kita tahu kalau N itu W cos theta itu aja. Kalau mau turunannya ini, kalau mau cepat N sama dengan W cos theta. Kalau nggak ada gaya yang bekerja pada sumbu Y ya, kalau nggak ada gaya luar yang bekerja pada sumbu Y, itu N sama dengan W cos theta. Gitu. Gitu ya yang nanya tadi, semoga terjawab. Oke. Ini ada satu lagi materi yang sebenarnya penting materi ini. Gini. Ini cara hapus cepatnya. Kalau ada bendanya itu kayak dia berjejer banyak gitu. Nanti talinya tuh disambung semua gitu. Pasti pernah lah ya nemu soal gitu. Gimana sih ya? Nah, nih ada balok 1, balok 2, balok 3, balok 4, 5 cukup lah ya. Balok 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sap. Dia ditarik ke kanan maunya berapa? 500 Newton. F. Dia ditarik kanan dengan F 500 Newton. Sekarang kita dibilang kalau ini T1, ini kan talinya nggak terhubung ya, makanya talinya itu beda-beda T, nggak sama T. Makanya ini T2, ini T3, ini T4 gitu. Tergantung di soal nanti gimana gitu. Nah ini masanya aku anggap 1 lah. 1 kilogram ya, 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram, 5 kilogram, biar mudah aja gitu. Tapi kalau di soal nanti kan bisa beda gitu. Kilogram, kilogram, kilogram. Oke. Nah, biasanya soal itu gini. Nah, berapakah percepatan benda 5 ini gitu? Dia itu kalau ditarik itu kan geraknya pasti kecepatannya sama ya, nggak mungkin beda. Gitu. Pasti sama, nggak mungkin beda. Berapakah A-nya? Berapakah A-nya? Dan biasa ditanya ini,
berapakah besar T1 atau berapakah besar T2, berapakah besar T3, berapakah besar T4. Kita jawab semua, oke? Dan berapa, kayaknya kalau misalnya kita jawab satu, kayaknya yang ketiganya udah mau kewakili sih. Misalnya maunya T2 dah, T2 dan T3. Oke, itu aja ya. Nanti yang T1 T4 tuh pasti bisa jawab juga kalau udah tahu cara yang ini. Oke, gimana sih cara ngerjain yang ini? Ya, dimodifikasi soalnya gitu. Oke. Yang pertama kita nyari A-nya dulu. A untuk semua. Berarti gini, gaya yang menarik mereka semua yang mana? Apakah F, apakah T4, apakah T3, apakah T2, atau ini anggapan kita nantinya licin. Apakah T1? Yang menarik mereka semua yang ini. Berarti kita buat dulu sigma F sama dengan M kali A. Dan F untuk semua itu adalah F sama dengan nah, M. M-nya karena kita anggap tadi F-nya itu narik kelima-limanya, maka M-nya itu kita gabungkan juga. Berarti total masa kelima-limanya ditambahin gitu. 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10, 15. 15 ya, kali A. F-nya berapa? 500. Sama dengan 15A. Berarti A-nya 500 bagi 15. Berapa? Kayaknya angka yang mudah aja loh, kawan. 150 lah ya misalnya ini. Ini 150. Ini 150. Maka A-nya adalah 150 dibagi 15. 10. Nah, ya udah. Kalau ditanya, benda satu bergerak dengan percepatan berapa? Ya sama, ini percepatan mereka semua. 10. Benda 2, 10 juga. Benda 3, 10. Benda 4, 10. Benda 5, 10. Sistem semuanya 10. Nah, ini satu untuk semua maksudnya. A total gitu. A-nya untuk semua benda 10. Yang pertanyaan selanjutnya, yang berapa nilai T? Ada T1, T2, T3, T4. Mau kita jawab yang T2 dulu ya? Oke, T2. T2 yang di sini. Kita pisahin ya. Kita pisahin. Nah, kita pisahin. Kita buat sigma F sama dengan M kali A. Itu emang rumus dasar kita, nggak boleh kita sampai lupa. Kita buat T2. Sekarang T2-nya ini berperan kayak yang si F tadi. Cuman untuk dua benda ini gitu. Gitu guys. T2-nya berperan seperti si F. Si F ini kan untuk kelima benda ya. Sekarang T2-nya cuma untuk dua benda, yang benda satu sama benda dua aja gitu. Ya, benda satu cuma dua. Gitu aja sih, sama aja, ya kan? Cuma untuk dua benda. Berarti T sama dengan M. M siapa? M1 sama M2. Karena kan T2 cuma narik dua benda di belakangnya gitu. Cuma narik dua benda kan? Berarti 1 tambah 2, 3 kg. Kali A-nya dapat nih 10. Berarti T2-nya berapa? 3 kali 10, 30 Newton. Gitu. Nah, untuk nyari TT yang lain udah tahu kan? Berarti kalau misalnya tanya T3 nopang berapa benda? Ada 3 benda. M1, M2, M3. Berarti masanya cuma 3 benda itu kita hitung. Berarti 6. A-nya berapa nih? Kita dapat tadi A-nya 10. Berarti T3 besar gayanya adalah 60 Newton. Nanti T4 seperti itu juga, T1 seperti itu juga. Gitu. Lah, gimana kalau misalnya lantainya itu ada gaya geseknya? Oke. Ini kan licin ya, nggak ada gaya geseknya. Gimana kalau ada gaya geseknya? Nah, sebenarnya sama aja. Intinya kita harus tahu gaya-gaya yang bekerja pada semua benda. Oke. Gimana kalau misalnya licin, kasar semua. Habis itu di soal dibilang mu untuk benda satu, koefisien gesek untuk benda satu itu misalnya 0,1. Mu 2 maksudnya koefisien untuk benda si 2 itu 0,2. Mu 3 misalnya 0,3. Mu 4 0,4. Mu 5
0,5. Gitu. Ini koefisien untuk masing-masing benda terhadap lantainya. Di mana berapakah A dan berapakah T2 dan 3? Sama aja. Buat dulu skema F sama dengan M kali A. Kita nyari A totalnya dulu. Berarti kalau mau nyari A total, kita harus pakai yang F total ini. Yang mendorong kelima-limanya. Itu ada F 150 Newton ini. Berarti F sama dengan MT, M total maksudnya, kali A. F-nya berapa? 150. Ini biasa diketahui di soal ya. Gitu. M totalnya berapa? Berapa tadi? 3, 6, 10, 15 ya? 15 kali A. Oh, salah. Sorry. Ingat guys, ini sekarang dia ada gaya gesek. Nah, berarti di setiap benda itu ada gaya yang ke kiri. Ini ada gaya gesek 1. Ini ada gaya gesek 2. Ini ada gaya gesek 3. Dan ini ada gaya gesek 4. Ini ada gaya gesek 5. Berarti yang positif yang si F dan yang negatif itu ada 5. Ada F1, F2, F3, F4, F5. Tinggal tambahin itu aja. Berarti kita buatnya gini. F dikurang gaya gesek 1, dikurang gaya gesek 2, dikurang gaya gesek 3, dikurang gaya gesek 4, dikurang gaya gesek 5. Sama dengan jumlah semua masanya tetap 15 kali A. Gitu. F1 apa? F-nya aku buat dulu 150. Gaya gesek kan rumusnya gaya normal dikali mu. Berarti kalau F1, berarti gaya normal benda 1 dikali mu 1. Nah, gaya normal apa? Gaya normal kan sama dengan W. N sama dengan W. Dari analisis tadi ya, karena kan ini nggak ada gaya luar yang bekerja secara sembunyinya, berarti N sama dengan W. Ya udah, berarti ini N1 kali mu1 kurang N2 kali mu2 dan seterusnya. Sama dengan 15 kali A. Nanti masukin angkanya, ini kan pasti di soal diketahui ini. Atau diketahui koefisien geseknya sama semua, lebih bagus, lebih mudah kita. Gitu. Nanti dapatlah A, dapat A-nya berapa misalnya. Misal dapat A-nya itu 7 meter per sekunda. Misal. Kan nggak mungkin aku cari lagi nih. Yang penting tahu. Nah, udah dapat A-nya. Sekarang ditanya T2. Ya udah. Kalau ditanya T2 berarti seperti yang tadi kita potong ya. Potong di sini. Nah, T2 itu menarik berapa benda? Cuma 2 benda kan? Ya udah, berarti kita buat T2 sama dengan berarti M1 dengan M2. Oh, sorry. Buat sigma F sama dengan M kali 2 dulu. M kali A. Sigma F sama dengan M kali A. F-nya itu ada T2. Nah, T2. Sekarang karena ada gaya gesek, dia harus dikurangi dengan gaya gesek. Berapa gaya gesek yang harus dikurangi ya? Kan udah kita potong ini tadi. Berarti gaya geseknya tinggal 2 biji. Berarti kurang F1, ini gaya gesek 1 kurang gaya gesek di benda 2 sama dengan massa benda 1 tambah massa benda 2 itu 3. 3 kali A-nya dapatlah tadi 7. Gitu. Nanti dapat T2-nya sama dengan 21 ditambah F1 ditambah F2. Nyari F1 kan yang ini tadi N1 kali mu1. N1 itu W itu M kali G. Berarti kalau F1 itu adalah M1G kali mu1. Nah, itu. Ya, W kali mu, N kali mu gitu. Ini pasti ada angkanya, gitu. Mau nyari T3 sama juga, motong di sini. Mau nyari T4 motong di sini. Mau nyari F, motong di sini gitu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi akhir ya guys. Mungkin ada yang ingin tanyakan nggak? Mungkin karena ini waktunya udah mau habis, mungkin untuk hari ini nggak ada tes akhir dulu ya. Mohon maaf teman-teman karena memang materinya banyak gitu. Jadi mungkin waktu 2 jam itu nggak cukup gitu untuk mengcover semuanya. Jadi aku lebih fokus ke kasih materinya. Tapi teman-teman kalau emang mau ini tes akhir ini ada, nanti kan ini bahan materinya ada di draft ya. Ini ada aku kasih materinya. Soal-soalnya teman-teman bisa jawab. Ini yang udah kita bahas tadi semua ya. Ini katrol, ada yang ini, habis itu ini yang lift. Yang lift seharusnya teman-teman udah tahu caranya. Oke.
Sebelum aku tutup nih, apakah ada yang ingin tanyakan dulu? Oke. Oke. Kalau memang oke, nanti kalau misalnya soalnya mau di apa mau nggak ngerti gitu, boleh apa chat aku aja gitu ya. Tahu IG ku kan? Iya. Ini IG ku, cari aja di IG. Boleh DM aja nanti. Ini. Nanti kalau misalnya ada yang dapat jawabannya nih, boleh nih DM Kak ini jawabannya gitu, bener nggak gitu. Sekalian caranya gitu biar aku periksa. Ini soal yang pertama. Ya. Ini untuk soal yang kedua. Ini soal yang ketiga ya. Oh, soal yang pertama ini. Ini soal pertama. Ini 17. Udah ada waktunya lagi nih gua. Nggak sempat soalnya. Soal pertama. Ini soal yang kedua yang tadi. Dan soal ketiga. Dan ini yang soal keempat. Oh ya teman-teman sebelum balik jangan lupa isi ini ya. Apa tuh? Evaluasi. Benar-benar. Ini dot Oke. Kalau itu saya nggak tahu ya. Mungkin boleh nanyain ke grup. Kalian ada grup ya? Pastikan grup pesertanya sama panitianya gitu. Biasanya di drive sih, drive-nya itu. Pokoknya materinya ada, aman, pokoknya ada. Gitu. Ya. Kalau misalnya kalian mau nanya tentang fisika, kalian boleh juga nanya ke DM aja di IG aku. Bebas. Aku jawab kalau misalnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini, teman-teman. Ini tolong diisi link evaluasinya ya. bit.ly/eval. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir, udah udah nyempatin waktu siang ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ya, selama di tempat aku lagi. Yang ini ada tuh yang kucet tuh yang bit.ly eval kelas rutin. Nggak bisa ya? Ya udah kalian kalau nggak bisa nggak usah diisi. Soalnya aku buka-buka kemarin juga nggak bisa, nggak tahu kenapa. Nggak apa-apa lah, nggak usah isi. Yang penting kalian paham aja nih materi yang aku sampaikan. Nanti mungkin recording ini ada di YouTube ya. Sebenarnya awal-awal tadi aku lupa nge-record. Tadi untung ada yang ingetin, siapa tadi yang ingetin. Udah hampir setengah itu. Itu baru aku record. Tapi nggak apa-apa lah. Semoga kalau kalian nggak paham, kalian boleh ke DM ke IG aku, kalian boleh nanya semuanya. Semoga kalian sukses nanti. Semangat. Oke. Aku pamit ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.